Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 dalam sistem muskuloskeletal dan sekarang kami akan memaparkan materi tentang fraktur femur. Sekarang kita masuk dalam pengertian. Fraktur atau sering disebut patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang dan atau tulang rawan yang penyebabnya dapat dikarenakan penyakit pengeroposan tulang, diantaranya penyakit yang sering disebut osteoporosis. Biasanya dialami pada usia dewasa dan dapat juga disebabkan karena kecelakaan yang tidak terduga. Jadi, fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang yang dapat disebabkan oleh trauma maupun penyakit atau patologis. Etiologi. Menurut FKUI 2010, penyebab fraktur adalah trauma yang terbagi menjadi dua, yaitu trauma langsung, berarti benturan pada tulang yang mengakibatkan fraktur di tempat itu. Trauma tidak langsung, bila mana titik tempuh benturan dengan terjadinya fraktur berjauhan. Yang berikut klasifikasi fraktur. Menurut Helmi 2012, klasifikasi fraktur dapat dibagi dalam klasifikasi fraktur berdasarkan penyebab, jenis, klinis, dan radiologi. Klasifikasi berdasarkan penyebab, yang pertama yaitu fraktur traumatik. Ini disebabkan oleh trauma yang tiba-tiba mengenai tulang dengan kekuatan yang besar. Yang kedua, fraktur patologi. Ini disebabkan oleh kelemahan tulang sebelumnya akibat kelainan patologi di dalam tulang. Yang ketiga yaitu fraktur stres. Ini disebabkan oleh trauma yang terus-menerus pada suatu tempat tertentu. Selanjutnya, klasifikasi fraktur menurut jenis fraktur. Yang pertama, fraktur terbuka. Yang kedua, fraktur tertutup. Yang ketiga, fraktur kompresi. Yang keempat, fraktur stres. Yang kelima, fraktur afulasi. Yang keenam, fraktur bentuk atau salah satu tulang patah sedang di sisi lainnya membengkok. Yang ketujuh, fraktur transversal. Yang kedelapan, fraktur komunitif. Yang kesembilan, fraktur Z. Yang kesepuluh, fraktur oblikui. Dan yang kesebelas, fraktur impaksi. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan hubungan fraktur dengan dunia luar. Yang pertama yaitu fraktur terbuka, bagian-bagian tulang keluar ke permukaan kulit dan menimbulkan perlukaan. Yang kedua yaitu fraktur tertutup, bagian-bagian tulang tiding keluar dan tetap berada di bawah permukaan kulit. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan perubahan posisi tulang. Yang pertama, tidak terdapat dislokasi. Yang kedua, terdapat dislokasi. Selanjutnya, anatomi fisiologi. Struktur tulang dan jaringan ikat menyusun kurang lebih 25% berat badan, dan otot menyusun kurang lebih 50%. Kesehatan baiknya fungsi sistem muskuloskeletal sangat tergantung pada sistem tubuh yang lain. Struktur tulang-tulang memberi perlindungan terhadap organ vital, termasuk otak, jantung, dan paru. Kerangka tulang merupakan kerangka yang kuat untuk menyangga struktur tubuh otot yang melekat ke tulang, memungkinkan tubuh bergerak metrik. Tulang menyimpan kalsium, fosfor, magnesium, fluor. Tulang dalam tubuh manusia yang terbagi dalam 4 kategori, yaitu tulang panjang atau misal femur tulang umat, tulang pendek atau misal tulang tarsalia, terus tulang pipi dan tulang tak teratur atau vertebra. Tulang tersusun oleh jaringan tulang cancellus atau trabekular atau spongius. Tulang tersusun atas sel, matrik protein, dan deposit mineral. Patofisiologi fraktur adalah jika tulang mengalami fraktur, maka periosteum, pembuluh darah di korteks, marrow, dan jaringan di sekitarnya akan rusak. Terjadi pendarahan dan kerusakan jaringan di ujung tulang. Terbentuklah hematoma di kanal medula, pembuluh-pembuluh kapiler,
dan jaringan ikat tumbuh ke dalamnya, menyerap hematoma tersebut dan menggantikannya. Jaringan ikat berisi sel tulang-tulang yang berasal dari periosteum. Sel ini menghasilkan endapan garam kalsium dalam jaringan ikat yang disebut kalus. Kalus kemudian secara bertahap dibentuk menjadi profil tulang melalui pengeluaran kelebihannya oleh osteoklas, yaitu sel yang melarutkan tulang. Pada permulaan akan terjadi pendarahan di sekitar patah tulang yang disebabkan oleh terputusnya pembuluh darah pada tulang dan perios. Fase ini disebut fase hematom. Manifestasi klinik yang pertama, deformitas, yang kedua, bengkak, yang ketiga, ekimosis dari pendarahan subcutaneous, yang keempat, spasme otot, spasme involunters dekat fraktur, yang kelima, tenderness, yang keenam, nyeri mungkin disebabkan oleh spasme otot berpindah tulang dari tempatnya, dan kurangnya struktur di daerah yang berdekatan. Yang ketujuh, kehilangan sensi, mati rasa mungkin terjadi dari rusaknya saraf pendarahan. Yang ke-8, pergerakan abnormal. Yang ke-9, shock hipovolemik hasil dari hilangnya darah. Yang ke-10, krepitasi. Komplikasi dari fraktur menurut Dasar dan Berg tahun 2001 yaitu yang pertama komplikasi segera, yang kedua early complication, dan yang terakhir late complication. Adapun pemeriksaan diagnostik yang dilakukan yaitu pemeriksaan sinar X untuk mengetahui adanya fraktur tulang dan scan tulang untuk mengetahui adanya fraktur stres. Yang berikutnya penata laksanaan medis. Proses penyembuhan dibantu oleh aliran darah yang baik dan stabilitas ujung patahan tulang, sedangkan tujuan dapat penanganan pada fraktur femur adalah menjaga paha tetap dalam posisi normalnya dengan cara reduksi tertutup dan mobilisasi. Adapun prinsip penanganan fraktur menurut Meltzer dan Bare 2001 meliputi yang pertama adanya reduksi fraktur, dan yang kedua embolisasi fraktur, dan yang ketiga fisioterapi dan mobilisasi, dan yang terakhir analgetik.